Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Dengan cara kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Baik yang kita anggap itu sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil. Selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalankan. Kemudian larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menurut kita itu larangan yang besar, larangan yang sepele, harus kita tinggalkan semuanya tanpa terkecuali. Dengan inilah akan terrealisasi ketakwaan dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, sebagai seorang muslim kita harus ingat bahwasanya tujuan hidup kita adalah surga, bukan dunia. Dan ini sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia ini telah beruntung, dia ini telah sukses. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kita semuanya, tidak terkecuali. Bahkan orang-orang yang mulia, para waliullah, para nabiullah, para rasul-rasul Allah, semuanya akan meninggal dunia. Bahkan orang yang paling mulia
secara mutlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terlepas dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal dan mereka pun akan meninggal pula. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Dan tidaklah Muhammad adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Maka apakah ketika Muhammad itu meninggal atau dia terbunuh kemudian kalian berpaling? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Maka barang siapa yang berpaling dia murtad, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maka dari sini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita akan meninggalkan dunia. Dunia ini bukan tempat yang hakiki, bukan tempat yang abadi, bukan tempat yang kekal. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Kemudian perkara kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan diberi ganjaran yang sempurna nanti pada hari kiamat. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya dunia bukan tempat balasan yang sempurna. Ketika orang berbuat baik di dunia ini tentunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada dia. Dia akan dibalas antara 10 sampai 700 kali. Akan tetapi ganjaran balasan yang sempurna ini hanyalah di akhirat, bukan di dunia ini. Begitu juga ketika ada orang-orang yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan balasan yang Allah berikan di dunia ini. Tetapi balasan yang sempurna, balasan yang sangat pedih adalah balasan di hari kiamat, balasan di akhirat. Maka ini mengingatkan kita juga, ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat buruk, semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas perbuatan kita di akhirat, di negeri yang kekal. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke surga, maka dia telah mendapatkan kesuksesan, maka dia telah mendapatkan keberuntungan. Maka inilah kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sebenar-benarnya, yaitu kesuksesan di akhirat, yaitu kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari neraka. Kesuksesan bukan orang yang mendapatkan gelar atau mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, atau memiliki rumah-rumah yang itu sangat luas, yang sangat besar, atau dia memiliki kendaraan-kendaraan yang sangat banyak. Bukan. Dia menjadi presiden, menjadi raja, menjadi gubernur, menjadi bupati. Bukan ini kesuksesan. Dan ini kebanyakan kita tertipu. Kebanyakan kita menganggap kesuksesan ini dari dunia. Maka ini Allah mengingatkan kepada kita, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, inilah kesuksesan yang hakiki, bukan dunia. Dunia kita hanya merasakan sesaat, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dan jarang yang bisa merasakan 100 tahun lebih. Adapun akhirat, maka ini adalah kekal abadi selama-lamanya. Maka kalau kita ambil kesimpulan ini, maka orang yang pasti mendapatkan kesuksesan,
Mereka adalah para nabi, para rasul, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Kemudian perkara terakhir yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ini, di ayat yang ke-185 Allah SWT berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan, kesenangan yang menipu. Maka dari sini jangan pernah kita jadikan tujuan terbesar kita adalah dunia, jangan pernah. Tapi marilah kita jadikan tujuan utama kita adalah mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan surga. Kemudian ketika kita beribadah, ketika kita beraktivitas, maka kita niatkan semua ibadah kita, semua aktivitas kita lillahi ta'ala, agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang hakiki, bisa mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Jangan kita salah dalam niat kita, jangan salah dalam ibadah kita, jangan salah dalam menuntut ilmu ini. Kita menuntut ilmu agar Allah memasukkan kita ke surga, agar jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke surga. Bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari popularitas. Semuanya ini kita tinggalkan. Dan kalau kita perhatikan, dunia tidak ada harganya. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan bahwasanya dunia tidak lebih berharga daripada satu sayap nyamuk. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi satu orang kafir pun satu teguk air. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau melewati pasar dan beliau melihat anak kambing jantan yang cacat, yang telah mati, telah menjadi bangkai. Maka beliau mengambil telinga dari anak kambing tersebut dan beliau bertanya, siapa di antara kalian yang mau membeli ini dengan satu dirham? Maka para sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian yang mau mengambil ini secara cuma-cuma? Maka beliau mengatakan, kalau seandainya anak kambing ini hidup, dia cacat, telinganya kecil, maka bagaimana kondisi kambing ini sekarang sudah menjadi bangkai? Tidak ada yang mau di antara kita wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing ini untuk kalian. Dunia lebih hina dari itu. Maka janganlah kita kemudian saling untuk munafasah, kita saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Jangan. Kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan surga. Dan terakhir Nabi SAW juga memberikan perumpamaan tentang dunia ini, di mana beliau mengatakan, wallahi mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi. Demi Allah,
Tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti apa yang dijadikan oleh salah seorang di antara kalian dengan jarinya. Wa asyara Yahya bisababah. Maka Yahya perawi hadis ini beliau mengisyaratkan kepada jari telunjuk fil yammi. Dia memasukkan jari telunjuk ini ke lautan. Fal yandur bima tarji. Hendaklah dia melihat apa yang dia bawa. Inilah dunia. Seperti air yang dibawa oleh jari telunjuk kita dibandingkan dengan samudra, dengan lautan. Maka ketika kita tahu ini, sekali lagi, jangan kita jadikan tujuan hidup kita adalah dunia, jangan. Tetapi marilah kita jadikan tujuan hidup kita akhirat. Kita jadikan tujuan utama kita adalah masuk surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.